Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol bareng Kodar. Nah, hari ini aku kedatangan narasumber. Tapi sebelum aku kenalin narasumbernya, aku akan jelasin. Nanti kita akan bahas topiknya itu toxic relationship. Nah, ini toxic relationship ini kayaknya udah kayak viral banget, lagi booming banget di anak-anak muda kayak gitu ya. Mungkin karena mereka baru pubertas, terus merasakan ternyata tuh hubungan pacaran tuh enggak seindah yang ada. Kadang juga tetap ada marah-marah atau enggak saling jujur, bohong kayak gitu-gitu ya guys ya. Nah, kali ini aku kedatangan narasumber cantik, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, bahasa Jawa, yaitu Mbak Eksi Kumahasari. Halo Mbak Eksi. Halo. Nah, Mbak Eksi ini saya hadirkan karena menurut saya orangnya menarik dan dia umurnya jauh di atas saya. Jadi saya harap pengalamannya tentang relationship sangat banyak ya Mbak ya. Oke, langsung saja kita ke poin utamanya. Nah, apa sih itu toxic relationship? Toxic relationship adalah hubungan yang membuat seseorang merasa direndahkan, disalahpahami, dibuang, atau bahkan diserang. Ya, intinya toxic relationship itu hubungan yang nggak baik sih. Toxic sendiri artinya racun atau hal yang buruk, bisa diartikan seperti itu. Relationship adalah sebuah hubungan, jadi toxic relationship adalah hubungan yang buruk. Nah, menurut Mbak Eksi sendiri, apa sih toxic relationship itu? Kalau menurutku toxic relationship itu adalah hubungan yang dibangun tapi tidak imbang antara satu dengan yang lainnya. Jadi contohnya itu contohnya misal ada tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan mereka berdua gitu kan. Namanya hubungan juga pasti ada kesepakatan dong. Ada perlakuan atau tindakan yang itu tuh di luar sama kesepakatan mereka dan itu lebih mengarah ke intimidasi gitu sih. Nah, sebenarnya sih ada beberapa ciri toxic relationship ya Mbak yang pernah aku baca. Apa tuh? Yang pertama itu sering bohong. Sering bohong ini adalah sifat dimana ini akan terus berlanjut. Ketika sekali bohong nanti dimaafkan, bohong lagi gitu. Itu poin utama dari ciri hubungan yang tidak baik atau toxic relationship. Terus komunikasi itu tidak sehat, itu pasti. Karena ada kebohongan, pasti komunikasinya nggak sehat, jadi akan sering bohong. Akan lagi timbul rasa tidak percaya karena komunikasi yang tidak sehat itu sendiri. Nah, toxic relationship itu sebenarnya adalah hubungan dimana nggak hanya kasus percintaan sih, dalam perusahaan, dalam pertemanan, circle kayak gitu-gitu tetap ada namanya toxic relationship. Karena pada dasarnya relationship adalah sebuah hubungan dan toxic adalah hal yang buruk. Jadi hal yang buruk di dalam hubungan. Jadi tidak serta-merta di dalam berpasang-pasangan saja. Jadi bisa hubungan kerja, bisa hubungan antar teman kayak gitu-gitu sih. Iya, benar-benar. Nah, kalau Mbak Eksi, pengalaman apa yang pernah didapat tentang toxic relationship? Terserah mau percintaan, mau di tempat kerja, mau di kampus kayak gitu-gitu sih Mbak. Nah, gimana itu Mbak? Ngebahas yang tadi tentang yang bohong dimaafkan. Menurutku, sebenarnya di satu sisi memaafkan itu adalah sebuah pengampunan. Ya, betul. Cuman bagi orang-orang yang nggak tahu diri, pengampunan adalah sebuah keuntungan. Jadi kayak, wah aku diampuni nih, akan melakukan lagi, atau nanti juga aku akan diampuni kayak gitu. Nah, itu juga ada nggak cuma di hubungan antara pasangan sih, sebenarnya di lingkungan kerja juga kayaknya aku nggak apa-apa dia melakukan hal ini walaupun dia agak tersakiti, tapi pasti aku akan dimaafin. Dan itu akan terjadi terus berulang ya arahnya ya. Ya jadi kayak
makanya tadi aku bilang toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak seimbang dan lebih ke intimidasi, entah secara logis atau secara psikologis atau secara fisik juga bisa. Gitu. Oh, tadi pengalaman ya? Pengalaman. Oke, pengalaman. Kalau aku sih pengalamannya tentang apa dulu nih? Tentang di dunia kerja atau hubungan? Dunia kerja dulu deh. Oke, dunia kerja. Oke, kalau dunia kerja biasanya kayak misal gini. Kan misal kita tuh kadang di tempat kerja itu ada ruangan 1, ruangan 2 kayak gitu, dan isinya kan beda-beda orangnya. Betul. Kadang ketika kita kenal dengan orang di satu ruangan yang lain dan kita main sama, misal nih kita punya teman, kita ada di ruangan A gitu kan. Kita kenalnya sama teman-teman di ruangan B. Suatu hari kita main sama teman-teman di ruangan B itu dan kita nggak ngajak teman-teman di ruangan A. Nah, yang ada di ruangan A ini kok aku nggak diajakin sih? Apa sih? Jealous gitu. Nah, dari jealous itu dia terus kayak mengintimidasi kita, kayak bisa jadi dia ikut menghasut orang-orang kayak gitu. Nah, jadinya itu adalah hubungan toksik yang dimana pokoknya aku tuh harus sama kamu terus, kalau nggak sama kamu berarti kita nggak temenan. Kayak gitu. Itu juga bisa. Apalagi nih tentang pasangan ya? Ya, percintaan oke lah. Kalau percintaan kayaknya semua orang tahu lah toksik itu seperti apa. Oke. Misalnya kayak Enggak, pengalaman yang Mbak dapat. Pengalaman Mbak dapat yang paling toksik lah menurut Mbak ini cowok ini toksik banget gitu. Ini sebenarnya arahnya ke rese. Misal ngabarin, perihal ngabarin doang, ini bisa jadi hubungan yang toksik. Soalnya kenapa? Ketika, aku jadi pengen ketawa gara-gara nginget kejadian itu, karena menurutku itu nggak penting sih, tapi arahnya jadi toksik kan. Oke, misal gini. Kita sedang keluar gitu dan kita tuh nggak bisa pegang HP gitu kan. Cuman pernah suatu ketika misalnya si cowok ini dia tuh tiba-tiba ngechat banyak gitu, kamu tuh di mana sih, kok ngabarin kayak gitu. Nah, ini akan menjadi hubungan yang toksik ketika satu menit, setengah jam si cewek ini nggak ada kabar gitu kan. Cuman gitu doang tuh jadi dipermasalahkan, terus nanti bisa aja tuh disamperin si ceweknya itu, terus diseret diajak pulang. Nah, itu adalah hubungan toksik. Itu awal mulanya bisa jadi karena ceweknya tuh suka bohong kayak gitu. Cuman kalau itu terjadi terus menerus, itu akan menjadi hubungan yang sangat toksik karena udah nggak cuma psikologis doang tapi fisiknya juga. Gitu. Oke, terus gimana cara Mbak Eksi lepas dari hubungan yang toksik itu tadi, kayak tadi yang Mbak Eksi bilang, terus cowoknya rese, terus akhirnya kayak gimana? Pada akhirnya kenapa Mbak Eksi bisa lepas gitu? Kan yang saya tahu umumnya itu toxic relationship itu kalau dialami oleh seorang wanita ya, biasanya mereka karena terlalu sayang, terus ada sampai yang dipukul sama cowoknya, tapi dia tetap ya udah, aku cintanya sama si cowok ini, tapi aku tetap ya walaupun dipukul-pukul ya gimana caranya aku nggak mau ngelepasin dia gitu. Nah, gimana caranya Mbak Eksi lepas dari hubungan yang toksik kayak gitu? Oke. Lepas dari hubungan toxic relationship lebih ke realistis sih. Kan kebanyakan orang itu, aku pernah baca 1-2 kali di Twitter juga. Kalau sama dia aku sakit, tapi kalau nggak sama dia aku lebih sakit. Oh gitu. Ya kan? Sadis tuh katanya. Iya kan? Tapi sekarang gini, realistis aja. Kamu mau seumur hidup sakit sama dia, atau kamu sakit di awal ketika ninggalin dia, terus udah habis itu kamu sembuh, kamu akan bebas, free gitu. Nah, lariku dari hubungan yang toksik sebelumnya adalah yang mencoba berpikir realistis. Sebanyak-banyaknya kenangan apapun yang pernah kamu alamin sama dia, misal walaupun ya semua orang yang toksik itu punya sisi baik ya kan,
Nah, walaupun suatu saat kamu tidak akan menemukan itu di orang lain, tapi setidaknya mentalmu lebih aman, gitu sih. Jadinya cara aku lepas ya berpikir realistis, gitu aja sih. Ikhlas juga termasuk nggak? Apa berpikir realistis dulu, setelahnya nanti akan ikhlas? Ikhlasnya tuh dalam apa? Merelakan hubungan itu selesai atau gimana? Ya itu harus, karena itu tadi dari realistis kita kan akan sadar diri nih. Setelah sadar diri kita akan dengan otomatis itu kita akan ikhlas sama hubungan itu. Oke. Gitu sih. Aku juga punya sih Mbak pengalaman. Coba gimana? Toxic relationship gitu sih. Tapi ini dalam dunia kerja. Oke. Hampir mirip sama Mbak Eksi yang Mbak Eksi bilang tadi. Kayak misalnya kalau ada punya temen gitu. Sebenarnya kalau di tempat kerja itu aku lebih nggak ke pertemanan sih yang aku iniin, tapi profesionalitas kita dalam sebuah pekerjaan. Walaupun kondisi kita sakit, kondisi kita capek, kan orang lain nggak harus juga mikirin kita bahwa ini anak lagi sakit jadi ya udah gitu. Nggak mungkin sih, ya mungkin tapi hanya beberapa persen dari orang yang ada di lingkungan kerja kita yang akan memikirkan diri kita gitu. Jadi sebagaimana mungkin ya tetap jadi orang yang profesional aja dalam bekerja. Tapi pengalaman toksik yang pernah aku dapat itu dulu, aku itu pernah buka usaha. Buka usaha warung makan lah gitu lah. Warung makan, terus aku punya satu anak buah. Tapi sebenarnya toksiknya ini bukan nggak kayak yang menjamur gitu kayak Reisi, kayak Mbak Eksi bilang tadi, lebih ke lebih ke dia ini tuh bohong itu tadi sih. Iya. Nah, karena aku nggak sering di warungku itu karena ada beberapa hal yang dikerjakan di luar itu ya, karena warung itu kan awalnya cuma buat iseng-iseng aja, tapi ternyata udah jalan beberapa bulan nih, kok pemasukan sama pengeluaran lebih tinggi pengeluaran. Setelah diteliti, usut punya usut, anak buahku ini tuh sering nilep uang. Apa ya bahasa Indonesia? Korupsi dong. Korupsi gitu sih. Korupsi gitu. Misalnya hari ini tuh pemasukan omset itu misalnya 150.000, tiba-tiba cuma jadi 120.000 gitu. Belum itu nggak cuma pemasukan aja yang lepas, tapi nanti ada jajanan-jajanan yang diambil oleh dia kayak gitu-gitu sih Mbak. Itu menurut aku toksik banget sih dulu. Nyebelin sih lebih ke nyebelin. Kita udah ngasih rasa percaya kita ke orang, tapi akhirnya dia bohong gitu. Itu nyebelin sih. Nah, aku boleh nanggepin gak sih? Nah, sebenarnya toxic relationship ini juga bisa diawali dari kedekatan kita dengan orang-orang di sekitar kita dulu. Jadi kayak kita tuh menaruh rasa percaya sama mereka dan ternyata mereka nggak bisa dipercaya kayak gitu. Jadi sebenarnya berlanjutnya hubungan toxic relationship ini tuh dipengaruhi sama ketegaan kita juga untuk mengingatkan dia dan enggak. Kalau misalnya kamu terus-terusan ngerasa nggak enak, nah itu akan selamanya menjadi toxic gitu loh. Kalau misalnya mulai merasa kok gini sih, kok gitu sih, ya nggak apa-apa, kita bisa memberikan saran atau ngasih koreksi. Nah tapi jangan sampai kita menjadi toksik bagi orang lain gitu juga sih. Ya benar banget sih. Jangan kita bilang orang itu toksik tapi kita sendiri juga sebenarnya toksik. Ya, itu gitu. Bahaya sih. Nah kita lanjut ke yang terakhir aja deh, langsung ke solusi. Sebenarnya tadi udah di perbincangan kita udah banyak banget solusi ya, dari Mbak Eksi, dari aku juga. Tapi kita kerucutkan lagi. Nah, menurut Mbak Eksi, solusi yang tepat untuk mengakhiri sebuah toxic relationship ataupun
gimana cara kita menghindar dari toxic relationship. Itu menurut Mbak Eksi aja sih, nggak perlu menurut para ahli atau artikel-artikel. Kita ngobrol santai aja. Oke. Cara menghindari ya. Kalau menghindari sih, otomatis kalau menghindari kita udah masuk dulu dong. Iya benar. Ya nggak sih? Ya. Karena kalau kita belum masuk ke hubungan itu, kita nggak tahu itu toksik apa enggak gitu kan. Cara menghindarinya adalah pertama membuat kesepakatan dulu. Oke. Kalau kesepakatan itu masih dilanggar, otomatis ada sanksi dong. Oke. Kalau ada sanksi berarti dua-duanya udah sepakat. Ya nggak? Ya. Kalau misalnya memang tidak bisa diperjuangkan, pergi. Oke. Kalau menurutku gitu sih. Oke. Jadi udah kita terus berada di dalam lingkaran setan toksik itu. Yang mendingan kita pergi. Oke. Kalau menurutku solusi untuk Oh ya, menurutmu gimana? mengakhiri ya, kalau aku ya, bukan belajar lagi sih untuk ikhlas itu. Oke. Harus ikhlas. Jadi apapun apapun yang terjadi, kalau kita aja sudah ikhlas, itu menurutku ya jangan juga kalau punya cowok, misalnya kalau cewek nih punya cowok, nanti kayak misalnya aku diginin sama dia terus ya udahlah aku ikhlas aja, nggak gitu. Oh iya, Gitu. oke. Ya kayak nggak kayak pasrah, udahlah ikhlas. Pasrah sama ikhlas beda ya. Iya, Kalau pasrah tuh kayak udahlah. nggak punya tenaga. Gitu kan. Kalau ikhlas itu lebih melapangkan dada. Nah iya. Kalau pasrah itu berserah. Kalau ikhlas itu nerima. Nah aku lebih ke nerima sih, bukan nerima keadaan, tapi nerima apa yang akan terjadi ke depannya. Kita melepaskan seseorang, kita ya mungkin kata Mbak Eksi tadi yang dapat dari Twitter itu, kalau aku nggak sama apa tadi? Kalau aku sama kamu, aku sakit. Aku Tapi sakit. kalau nggak Kalau sama aku nggak sama kamu, kamu, aku lebih sakit. Mungkin orang yang membuat itu, menurutku ini kata-katanya klise, atau kayak lebih ke mendramatisir sebuah toxic relationship. Aku nggak bisa bilang toxic relationship itu hal yang sepele, tapi menurutku ketika kita ikhlas dengan sesuatu hal yang terjadi sekarang dan akan terjadi di masa yang akan datang, itu akan timbul pembaharuan diri kita yang kan toxic ini lebih ke menurutku dia itu jeleknya mengekang. Kita mau kesini nggak boleh, nanti kita bohong, nanti kita jadinya ini kita dalam lingkaran setan yang Mbak Eksi bilang tadi. Ya bener, dalam lingkaran nanti kita nggak bisa lepas. Nah itu lebih nanti setelah lingkaran itu pecah, nggak tahu diri kita yang sebenarnya itu muncul, atau memang kita dapat kayak pelajaran, lebih ke pelajaran. Nah itu menurutku ikhlas itu adalah poin utama sih. Kalau di sholat ada niat. Nah kalau di sebuah kayak gini tadi, hubungan ini tadi lebih ke ikhlas sih. Ya dalam hal apapun sih ikhlas itu penting banget. Tapi ini ikhlasnya tuh ikhlas untuk pisah apa ikhlas untuk tetap sama-sama? Ikhlas untuk pisah. Oh, aku kira dia kan ikhlas untuk tetap sama-sama. Biasanya toksik itu berujungnya kayak spill gitu kan. Aku punya cowok gini. Nah kalau dia membuat suatu cerita yang seperti itu, ini tujuannya kemana? Tujuannya berpisah atau untuk memperbaiki sifat si cowok? Karena sifat menurutku nggak bisa dirubah. Nggak bisa dong. Nggak bisa dirubah kecuali sikap. Sikap bisa dirubah. Kalau sifat menurutku nggak bisa dirubah. Makanya kalau ada banyak cewek yang sering cerita ke teman-temannya, cowokku gini, atau seorang cowok cerita cewekku gini, pasti arahnya akan lebih ke berpisah sih menurutku. Nah jadi ikhlasnya ini adalah konteksnya ikhlas karena harus berpisah gitu. Karena toxic itu tadi sih. Oke. Bisa diterima. Oke lah. Karena udah cukup panjang sih ini. Hampir 20 menit atau udah mau 20 menit sih kayaknya. Nah kita akhiri aja perbincangan aku Kodar dengan Mbak Eksi Kumulasari
tentang toxic relationship. Nah, menurut para pendengar yang setia mendengarkan podcast ini, nah, apa sih toxic relationship itu menurut kalian? Versi kalian aja. Nanti boleh komen di bawah. Nah, kita akhiri. Terima kasih pada teman-teman yang udah dengar. Terus teman-teman di luar sana yang selalu setia ngikutin channel Spotify aku tentang podcast. Terima kasih banyak udah mendengarkan. Dan terima kasih juga buat Mbak Eksi Kumalasari, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Oke. Semoga sukses untuk Ngobar. podcast ngobrol bareng Kodar dan tetap mengudara. Terima kasih Mbak Eksi. Iya. Dadah. Dadah.